Mantap, Turki dan Mesir tendang dan tolak permintaan Mamarika dan Pele berpihak ke Rusia. Rus savaş uçaklarının izinsiz bir şekilde hava sahamızı ihlal etmesiyle Rus savaş gemilerinin Boğaz'dan geçmesi çok farklı bir şey. Boğaz'dan geçişler Montreux Anlaşması'na göre yapılıyor. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Gempar, Mesir dan Turki yang memiliki hubungan diplomatik dengan Mamarika kini malah memilih untuk tidak mengikuti permintaan Amerika Serikat yang menyuruh negara ini memberikan bantuan senjata ke Ukraina. Hal itu ditolak mentah-mentah Erdogan yang lebih memihak Rusia dalam invasi ini. Nampaknya Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruhnya di dunia internasional, dimulai juga dengan inflasi yang menghantui Mamarika. Kementerian Luar Negeri Turki mengungkap Washington pernah mengajukan proposal yang meminta agar Turki mengirimkan ke Ukraina sistem rudal pertahanan S-400 yang dibeli Ankara dari Rusia. Namun permintaan itu ditolak oleh Ankara. Amerika Serikat mengusulkan pada Turki agar memberikan kendali sistem rudal pertahanan S-400 kepada negeri Abang Sam tersebut atau negara lain seperti Ukraina, sebab negara-negara tersebut sedang mencoba mengalahkan tentara Rusia. Amerika Serikat telah meminta kami agar mengirimkan sistem rudal pertahanan S-400 ke Ukraina. Kami katakan tidak, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu sambil menyebut proposal Amerika Serikat tersebut tidak bisa diterima karena mereka berusaha melanggar kedaulatan Turki. Sejumlah pejabat Turki berpeluang kali mengatakan Ankara membeli sistem rudal pertahanan S-400 karena demi keamanan nasional tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi hal ini. Pada 2017, atau ketika upaya berlarut-larut untuk membeli sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat sia-sia, Turki memilih menandatangani sebuah kontrak dengan Rusia untuk memperoleh sistem pertahanan udara S-400. Sebelumnya, Amerika Serikat keberatan Turki membeli sistem rudal pertahanan S-400 gara-gara perkara ini. Turki tidak diperbolehkan Amerika Serikat membeli jet tempur F-35. Amerika Serikat keberatan dengan langkah Turki tersebut dengan mengklaim kalau sistem rudal pertahanan S-400 tidak akan kompatibel dengan sistem NATO. Akan tetapi Turki menekankan kalau sistem rudal pertahanan S-400 tidak akan terintegrasi dengan sistem di NATO, tidak akan menimbulkan ancaman pada sekutu Turki atau persenjataannya. Ankara pun berulang kali mengusulkan pembentukan komisi untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Menteri Luar Negeri Cavusoglu mengatakan pihaknya tidak mau kembali pada rencana membeli jet tempur F-35 dari Amerika Serikat. Sebaliknya, Turki ingin meminta uang kembali atas pembayaran sejumlah jet tempur yang dilakukan sebelum tercetus rencana membeli jet tempur F-35 karena jet tempur yang sudah dibayar itu tidak pernah dikirim ke Turki. Sementara itu, Mesir tolak permintaan Amerika Serikat untuk tutup wilayah udara bagi militer Rusia. Mesir juga mengabaikan permintaan Amerika Serikat agar menutup wilayah udaranya untuk penerbangan militer Rusia. Wilayah udara Mesir telah menjadi koridor vital yang menjadi penghubung antara Moskow dengan pangkalan militernya di Suriah. Surat kabar Wall Street Journal mewartakan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat pada Februari dan Maret 2023 telah meminta Kairo agar mendeklarasikan kalau wilayah langitnya terbatas untuk jet tempur Rusia. Mesir tidak merespon permintaan ini dan setiap penerbangan antara Suriah dan Rusia masih berlanjut tanpa hambatan.
Saat dikonfirmasi oleh Wall Street Journal, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak berkomentar. Pangkalan udara Keimim adalah salah satu fasilitas militer penting Rusia di Suriah. Sejak tahun lalu, Irak, Yordania, dan Turki sudah memblokir penerbangan militer Rusia sesuai permintaan Amerika Serikat. Walhasil, jet tempur Rusia sekarang harus terbang memutar melewati Azerbaijan dan Iran ke arah selatan, lalu ke barat melewati Arab Saudi. Kemudian ke utara melintasi wilayah udara Mesir sebelum akhirnya mendarat di pangkalan udara Keimim. Jika Mesir tidak memberikan izin melintasi wilayah udaranya pada Rusia, maka Rusia terpaksa harus mencari rute baru yang tentu akan semakin jauh. Bisa jadi harus melintasi wilayah udara benua Afrika demi bisa tiba di pangkalan udara Keimim di Suriah. Sementara itu, penutupan selat Bosporus dan Dardanelles oleh Turki untuk kapal militer pada tahun lalu berhasil mempersulit lalu lintas pengiriman senjata dan peralatan militer lewat laut. Otoritas Amerika Serikat meyakini Moskow mengirimkan senjata-senjatanya yang ada di Suriah ke medan tempur di Ukraina. Rusia belum membenarkan atau menyangkal dugaan Amerika Serikat ini. Untuk pertama kalinya, Angkatan Udara Rusia segera menggunakan senjata baru dalam perang di Ukraina. Senjata itu adalah peluncur multiroket TOS-1A Soln-Sepek yang kabarnya telah dikirim di Oblast, Provinsi Saratov. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penyerahan senjata tersebut. TOS-1A Soln-Sepek akan dipakai oleh salah satu unit pasukan perlindungan radiasi, kimia dan juga biologi pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF. Digunakannya TOS-1A menjadi sejarah baru yang dicatat oleh pasukan lintas udara Rusia, sebab sepanjang berdirinya satuan ini tersebut, pasukan ini tidak memiliki senjata buatan Omstrans-Mes. Di wilayah Saratov, di salah satu formasi lanjutan pasukan perlindungan radiasi, kimia dan juga biologi, untuk pertama kalinya transfer sistem penyembur api berat TOS-1A Soln-Sepek bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Ini terjadi untuk kepentingan pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Pasukan Federasi Rusia. Transfer ke awal kendaraan tempur TOS yang dimodernisasi 1A Soln-Sepek terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah pasukan lintas udara.